Ya, kembali lagi di podcast Guru Official. Podcastnya para kaum guru. Tempat kaum guru belajar. Betul sekali, Bung Samar. Jadi terus ikuti akun resmi podcast Guru Official. Ada di mana, Bung? Di channel YouTube kami, pastinya di podcast Guru Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari podcast kami. Terus di mana lagi, Bung Samar? Ya, ada di TikTok podcast Guru Official dan Facebook pastinya Sama dia. podcast Guru Official. Betul. Dan terakhir Ada juga di media sosial Instagram kami dari podcast Guru Official juga. jadi kawan-kawan guru terus pantau Akun resmi kami. akun resmi podcast Guru Official. Bung Rahman. Ya, Bung Samar. Oke, kita ketemu lagi di podcast Guru Official, Bu. Podcast sama para kaum guru. Ya, Bung Rahmat. Kali ini kita akan membahas mengenai pilar garda metal. Pilar garda metal. Jadi di kawan-kawan buruh di sana bagaimana militansi kawan-kawan buruh ketika turun aksi di jalan. Kalau kawan-kawan guru di tempat kerja saya, Bung, kalau kawan-kawan di sana itu militansinya ya lumayan kuat, Bung. Apalagi kan sudah dilengkapi dengan pilar yaitu garda metal. Ada beberapa garda metal di sana. Begitu, Bang. Iya, ada 6 kalau ya 6 orang dari pilar garda metal. Dan mungkin kita langsung saja, Bung, ke narasumber sudah bergabung bersama kita, Bung. Di sini ada Pak Ketua, Bung Fadli Yusuf dan Bung Sukrianto. Iya, ada Itu anggota dari garda metal. Jadi tema kita pada kali ini, Bung, yaitu motivasi garda metal di Sulawesi Selatan. Dan adapun mungkin sebentar beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Tapi mungkin kita langsung ke Pak Ketua, Bung Fadli, mengenai sejarah terbentuknya pilar garda metal. Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan. Baik, Bung Safar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Ahmad, Bung Sukri, saudara-saudara sekalian, kalau berbicara mengenai garda metal FSPMI, garda metal FSPMI ini salah satu pilar dari 5 pilar yang ada di FSPMI. Karena FSPMI sebagai serikat pekerja melahirkan kemudian beberapa pilar, termasuk misalnya media perjuangan adalah pilar FSPMI. Garda metal juga salah satunya. Ada yang lain seperti misalnya kalau jam kiswat ke KSP punya, kalau garda metal salah satu pilar FSPMI. Ini lahir kalau tidak salah tahun 2008, ya, 27 April 2008. Kita sendiri di Sulawesi Selatan yang pertama mengikuti pelatihan dasar garda metal itu baru saya tahun 2019. Itu pun kemarin memang sangat terlambat, tapi daripada waktu itu tidak ada sama sekali karena kita terkendala dasar garda metal ini hanya kebanyakan diadakan di Jawa. Kita di Sulawesi Selatan saja FSPMI ada, kita belum pernah memang mengikut sertakan kawan-kawan sebagai peserta untuk mengikuti pendidikan dasar garda metal. Maka waktu 2019 kebetulan saya ke Cirebon ikut melayat salah satu sahabat perjuangan kita di FSPMI yang meninggal di Bandung, lalu kemudian dimakamkan di Cirebon. Beberapa hari setelah itu kemudian saya mengikuti dasar garda metal di Subang, Jawa Barat. Pelatihannya itu 1 kali 28 jam non-stop. Jadi kita masuk pagi, kita sudah berada di lokasi, kemudian selesai nanti besok sore. Kalau kita mengikuti sampai selesai, baru kita dinyatakan lulus, lalu kemudian kita dilantik dan disumpah. Jadi salah satu dari sekian banyak pilar garda metal ini yang paling berat sebenarnya. Kenapa? Pertama dia pilar, yang kedua anggotanya itu disumpah, bukan sekedar janji. Kalau PUK kan kita jadi pengurus PUK kan kita cuma membacakan ikrar ya, janji.
Bedanya Garda Metal memang kita disumpah, ada sumpahnya. Jadi kawan-kawan yang menjadi anggota Garda Metal ini dia wajib menjalankan sumpahnya, karena itulah sumpahnya ketika dia berjanji bersumpah di hadapan instruktur dan kawan-kawannya semua ketika pelantikan itu. Kemudian pilar Garda Metal ini fungsinya adalah dia sebagai pengawal, penjaga barisan massa di depan. Jadi ketika kawan-kawan melakukan aksi demonstrasi, Garda Metal inilah yang menjadi pasukan terdepan, menjaga kawan-kawannya. Baik menjaga pimpinan-pimpinan organ serikat, PUK, pimpinan cabang, dan seterusnya sampai sesuai dengan tingkat pimpinan yang ada. Garda Metal lah yang mengawal keselamatannya dan sebagainya, termasuk mobil komando dan kawan-kawan Mas Asi ketika dia keluar dari instruksi jenderal, maka Garda Metal yang menetapkan. Itu tugas utama Garda Metal. Kemudian tugas keduanya adalah mengawal pimpinan-pimpinan setiap ada kegiatan lokal maupun skala nasional, di daerah maupun di nasional. Maka kalau kita biasa melihat ada pimpinan yang perjalanan ataupun dia menyampaikan, membuka acara, memberikan sambutan, kita lihat biasa kayak presiden kita ada Garda Metal di belakangnya. Itulah salah satu dari sekian banyak tugas-tugas Garda Metal, dan memang Garda Metal itu adalah orang-orang pilihan karena pendidikannya saya ya Luar biasa. luar biasa ya. Saya sendiri kalau saya ingat kembali, salah satu di antara kegiatan yang paling berat ya itulah, selain latihannya saja, kemudian setelah pasca kita dilatih menjadi anggota Garda Metal juga itu berat. Dan alhamdulillah ya Bung Sukri kan, saya pasca saya 2019, Bung Sukri kemarin juga, kemudian dengan kawan-kawan 6 orang, jadi kalau total 7 lah. Kalau saya kan sudah terlalu tua, ya saya cuma mengawali saja karena saya terobsesi sebenarnya melihat Garda Metal, mereka aksi itu begitu loyal dan mereka memang pantang mundur apapun yang terjadi, dan kita butuh kawan-kawan yang seperti itu ya. Seperti itu sejarahnya kalau kita di kesehatan. Jadi sungguh luar biasa memang persiapan untuk mengikuti yang namanya pilar Garda Metal ini. Iya berat, karena kan pertama biaya sendiri ya. Kalau PUK kita kan ya, teman-teman itu kan biaya sendiri berangkat, kemudian bayangkan kalau kita harus dari Makassar ke Jawa, iya Itu biaya. iya, naik pesawat, iya, kemudian ke sana berapa, terus kita membayar lagi pendaftarannya ke itu untuk kegiatan Garda Metal, iya. Jadi sudahlah kita yang membayar, kita yang ikut latihan, kita lagi yang disiksa, ya. Betul, ada yang mau kan? Iya. Tapi itulah FSPMI, ya, dan itulah Garda Metal. Jadi saya pikir luar biasa memang teman-teman. Maka saya kembali bilang Garda Metal itu orang-orang pilihan. Kalau saya pernah bilang di nasional bahwa dulu saya pernah dengar cerita bahwa hampir semua kawan-kawan dulu yang menjadi pimpinan itu syaratnya baik ketua PUK tidak bisa dia kalau bukan Garda Metal. Ya, karena mental dan jiwanya kan. Oh, tidak bisa Tidak bisa dia dipilih menjadi ketua PUK kalau bukan Garda Metal. Kalau bukan Ya. dari anggota Garda Metal. Iya, karena mungkin itu pertimbangan itu tadi ya. Pemimpinan kan Garda Metal ini dia anggota FSMI yang lebih daripada anggota biasa. Karena hampir kalau sepanjang sepengetahuan saya dan pengalaman saya ketemu dengan teman-teman nasional, kawan-kawan Garda Metal ini memang dia lebih daripada anggota biasa. Ya, kalau dibanding misalnya saya ya, saya belum mengikuti pelatihan Garda Metal, ketemu dengan kawan-kawan Jawa, kita ini ada apa-apanya, Pak. Oh, kita ini jauh. Ya, jauh sekali perbandingan pemahaman kita terhadap organisasi serikat gerakan buruh maupun yang lain-lain, jauh. Tapi kawan-kawan Garda Metal ini memang di atas daripada rata-rata kemampuan, baik cara berpikirnya, sikapnya, kedisiplinannya. Makanya kegiatan-kegiatan nasional kalau yang pernah saya ikuti, kalau ada rapat pimpinan maupun apa kegiatan-kegiatan nasional, kawan-kawan peserta itu kalau sudah dijadwalkan dimulai jam 8 mulai, kemudian jam 8 belum ada di ruangan, maka Garda Metal itu memeriksa semua kamar-kamar. Jadi memang tingkat kedisiplinan, saya pikir nanti Bung Sukri bisa menceritakan bagaimana pengalamannya dan bagaimana chemistry-nya, apa perbedaan yang dirasakan sebelum mengikuti pelatihan Garda Metal, lalu kemudian dia lulus menjadi Garda Metal, dan sebelumnya jauh, beda sekali. Saya pikir seperti itu. Jadi terkait masalah fungsi dan loyalitas yang tinggi dari Garda Metal ini sendiri, Pak Ketua, itu apa yang
memotivasi Pak Ketua dengan Bung Supri sehingga bisa menjadi anggota Garda Metal? Kalau saya motivasinya sebenarnya saya tidak sengaja sebenarnya mengikuti menjadi Garda Metal ya, karena saya kan kalau saya itu ada anak bungsu saya yang laki-laki, waktu itu dia kelas 5-6 SD lah. Nah, kemudian setiap kali nonton di televisi, waktu itu saya masih punya televisi, nonton setiap ada aksi nasional, kemudian dia lihat di televisi itu ada Garda Metal yang kawal aksi. Dia lihat ada tulisannya di bandananya itu merah, FSPMI, kemudian Garda Metal. Dia selalu bangun saya, wah Bapak ini kan FSPMI, kenapa nggak bisa seperti itu? Itu Garda Metal, bagus sekali itu. Berani, terdepan. Saya mau Bapak begitu. Saya ya doakan saja, mudah-mudahan Bapak nanti bisa juga Garda Metal, walaupun kan usia saya waktu itu sudah, saya pikir ya, kita ini sudah 40 tahun lebih umurnya. Itulah kemudian tahun 2019 meninggal sahabat saya, pengurus FSPMI di Bandung itu, lalu kemudian saya berangkat ke Jakarta, ternyata dimakamkan di Cirebon. Jadi dari Jakarta saya naik kereta ke Cirebon. Di Cirebon saya ketemu ketua pengurus konsulat cabang Cirebon, Bung Mahmud, itu sebenarnya yang punya berjasa. Kemudian beliau daftarkan saya, Bung, ada pendaftaran Garda Metal, Bung mau ikut? Saya bilang, oh boleh Bung. Beliau yang daftarkan saya, dia minta KTP saya, kemudian didaftarkan ke panitia, lalu kemudian diikutkan. Saya sudah berpikir saya pasar saja. Kalau kondisi fisik dulu kan, seharusnya memang Garda Metal itu jangan usia seperti saya lah, harusnya teman-teman kawannya muda. Cuma saya pikir kapan lagi kan, sekali saya pikir dalam hati, oh ini bisa jadi hadiah buat anak saya kalau saya pulang, saya nangis sini. Ada saya bisa sampaikan nih Bapak pulang. Ternyata pulang dari Garda Metal, anak saya kaget. Ternyata bilang iya alhamdulillah, akhirnya kan terbukti bahwa Bapak bisa jadi Garda Metal, walaupun istilahnya saya pikir saya hampir mati ikuti Garda Metal latihannya itu. Iya. Karena saya kan tidak tahan di daerah dingin, dan hampir semua kegiatan pendidikan Garda Metal itu di daerah lokasi dingin. Nah, kita kan terbiasa di Makassar dengan cuaca yang panas, masuk di daerah dingin, langsung kita bayangkan itu. Iya, begitu datang langsung lari, kemudian direndam, dilumpur, digulung, kemudian direndam lagi. Begitu datang hujan itu menusuk itu, bahkan tidak diganti pas sampai besok kita sholat, saya sholat itu mulai karena saya jamaah itu zuhur asar maghrib isya, kita sholat itu cium lumpur. Iya, makan dibariskan baru makan, kemudian ini tangan tidak ada istilah cuci tangan, kok selesai itu baru makan, tidak boleh sih tersisa satu pun minum harus itu bersih, iya harus bersih, kalau tidak dipusat. Memang luar biasa. Pikir kalau Bung Supri sebenarnya karena dia berangkat kalau nggak salah 6 orang ya. Saya sendiri, iya sendiri, dan di sana nggak di Garda Metal tidak ada istilah kau pimpinan atau anggota biasa, di sama tidak ada. Semakin kita diketahuan bahwa kita ikut laskar Garda Metal dan kita pimpinan serikat di daerah, semakin diantam kita. Tidak ada istilah ketua cabang, ketua DPW, tidak ada istilah begitu. Pokoknya sama semua, sama, tidak ada. Iya, tidak ada. Pokoknya Garda Metal kau peserta sama, dicabut itu asasimu selama 1 kali 28 jam. Jadi kesannya memang yang tidak bakalan kita lupa lah. Dan alhamdulillah pulang dari sana yang saya dapat itu tadi manfaatnya. Kita diajari bagaimana kita punya disiplin, jiwa solidaritas kita, rantai komando seperti apa harus kita patuh. Betul-betul tidak ada istilah kalaupun bertentangan dengan kita punya perasaan atau pikiran, tidak ada. Kalau itu instruksi dari pimpinan di atas, jalankan. Apapun. Kalau suka tidak suka, jalankan. Itulah yang saya dapat dari Garda Metal itu. Jadi kalau ada Garda Metal, kalau pimpinannya bilang apa, saya bilang itu. Beda kalau dia belum garmet, boleh jadi ketua PUK-nya bilang kok ke kanan, dia ke kiri, tapi kalau garmet saya yakin tidak ada. Sepanjang dia patuhi itu, pasti dia satu komando. Itulah. Dan jiwa solidaritasnya Garda Metal itu sama. Kalau kita mungkin di jiwa TNI, Polri itu ada jiwa kursa namanya kan, dia tidak akan tinggalkan teman. Apapun yang terjadi, kalau mau bilang mati sama-sama, ya mati sama-sama. Lapor sama-sama, karena kita sudah di tempat. Iya, jadi satu rasa kita. Tidak ada lagi istilah kau, satu. Pokoknya satu sakit semua. Seperti itu yang saya dapatkan. Mungkin menarik kita dengarkan suka duka Bung Supri ketika beliau mengikuti pelatihan
Garda Metal di Ya, sana. tapi sebelumnya Bung, ini kan tadi Pak Ketua sudah menceritakan motivasinya bagaimana sehingga dia menjadi Garda Metal. Nah, ini kita penasaran Bung dengan motivasi dari Bung Sukri. Apa motivasi Bung Sukri sehingga bergabung di Garda Metal? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bung Rahmat dan Bung Sapa telah mengundang kami untuk menyampaikan sejarah bagaimana lahirnya atau bagaimana terbentuknya Garda Metal di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Izin Pak Ketua. Iya, siap-siap. Lanjut. Ini motivasinya ya, mungkin Pak Ketua tadi banyak membicarakan sejarah dari Garda Metal, ya lahir dari apa namanya FSPMI. FSPMI Iya. internasional ya. Kalau khusus saya, mungkin saya banyak berbicara mengenai sejarah bagaimana saya sampai menjadi Garda Metal. Ya. Motivasinya sebenarnya itu saya berawal dari Pak Ketua menyampaikan saya bergabung di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI, diajarkan tentang militansi dan diajarkan sampai akhirnya diperlihatkan sebuah di media buruh salah satunya Iya. tentang apa itu Garda Metal, dan saya di situ mulai berpikir apa sih Garda Metal itu. Nah, saya mulai tonton videonya. Penasaran ya, penasaran. Betul kita. Saya penasaran apa sih itu Garda Metal. Dan awalnya saya juga di masa-masa sekolah itu suka namanya organisasi sekolah ya, Iya. suka ikut. Jadi saya penasaran bagaimana ini Garda Metal, karena saya sudah memasuki apa namanya organisasi serikat pekerja itu FSPMI. Iya. Saya mau melangkah lagi, saya mau tahu lagi, penasaran lagi apa itu Garda Metal. Ya makanya saya lihat awalnya sama teman-teman saya 6 orang kita bicarakan bagaimana kalau kita bentuk Garda Metal di Makassar. Iya. Kan kita masih belum ada masih satu-satunya Pak Ketua di Makassar, tapi belum bisa dibentuk di Makassar ya. Iya. Nah, jadi kita ditawari oleh Pak Ketua, disarankan kamu ikut saya di Jawa, di Jakarta ya. Akhirnya kami memutuskan kita berenam itu hari dengan kawan-kawan. Jadi kita apa namanya sepakat dengan dana pas-pasan. Iya, betul. Sebenarnya kita itu masih setengah-setengah. Ragu-ragu ini bisa enggak? Iya. Ya bisa nggak? Dengan biaya-biaya yang bukan sedikit ya, karena perjalanan kita ke Iya. Jawa. Jadi kita ada motivasi dari Pak Ketua, cobalah pasti nanti ada bantuan dari teman-teman atau bagaimana ya, kita sepakat coba. Awalnya itu kita berangkat dengan naik kapal peri ya, kapal ya. Lalu. Nah, itu sejarah yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Berangkat dengan dana pas-pasan, dengan aku lihatin saja. Bismillah saja. Bismillah saja. Berapa hari itu? Kita sebenarnya itu hari untuk apa namanya pelatihan latsar itu cuma 2 hari. Perjalanannya ke sana. Perjalanannya itu kita tempuh 2 hari 2 malam dengan kapal laut. Lama di. Ya. Dan akhirnya kita pulangnya itu naik pesawat. Oh, iya. Panjang itu ceritanya, Bu. Iya. Ya. Luar biasa. Iya. Itu kawan-kawan lain itu yang tidak ikut Garda Metal itu bertanya-tanya, wah bisa ya? Betul. Dengan dana pas-pasan, awalnya perginya naik kapal laut, pulangnya dengan naik pesawat. Iya, betul. Nah, itu menarik sekali. seharusnya kan perginya naik pesawat. Ya, ini nih. Ya. Iya, betul. Jadi kita berangkat itu saya ceritakan sedikit ya. Berangkat 1 hari 1 malam itu kita transit di Surabaya dengan membawa bekal istilahnya dana, dan terus kita dibekali makan oleh teman-teman. Nah, dan lucunya itu Iya. kita dibekali makanan untuk sampai ke tujuan ke Jakarta dulu ya. Iya. Di
pimpinan pusat. Iya. Kan, tapi lucunya ini kita cuma kenal teman-teman. Kapalnya kan awalnya tertunda 1 jam berangkatannya begini ya. Nah, lucunya di situ kita membawa bekal makanan sudah habis di kapal belum jalan kapal berjalan ya. Oh, kapal itu enggak lapar duluan ya. Habis. Ya, di situ mulai ada apa namanya apa pengalaman menarik. Iya, iya. Ya. Hanya kita tiba di Surabaya 1 hari 1 malam transit. Terus lanjutkan kita jalan-jalan ke sejenak di sekitaran pelabuhan di Surabaya. Terus kita lanjut ke penerbangan Jakarta. Iya, Ya, Tanjung Priok ya. Priok. Dan dijemput oleh dari pimpinan pusat, kawan-kawan di sana. Dan akhirnya kita tiba di Dewan Pimpinan Pusat Ya. di Jakarta. Kita apa namanya ditemui sama kawan-kawan di sana. Iya. Disitulah saya berpikir, ini waktunya kita berserikat. Betul. Banyak dimanapun kita berada, banyak saudara, banyak kawan-kawan. Ya, kita di Surabaya ada juga kawan-kawan di sana. Iya. Bisa membantu. Ya, sampai ke Jakarta didapati lagi sama kawan-kawan dengan ya kawan-kawan di sana ya. Peruka-peruka, sama-sama kita duduk berbicara sebelum kita berangkat ke Latsar ya. Kebetulan saya Latsar di Bogor. Nah, kita dibawa ke 1 hari 1 malam itu 1 hari kita di pimpinan pusat. Nah, terus ketemu apa namanya presiden FSPMI, ya, presiden KSPI, Bung Said Iqbal ya. Terus dikasih motivasi bahwa memang garda metal itu bagus, Iya. garda metal ya. Kami tambah semangat. Nah, kami tidak sabar. Iya, sudah Iya. mau sekali ini. Ya, Kita udah mau merasakan Iya. gimana ininya. Ya, awalnya pemikirannya kita ada bocoran bahwa garda metal itu disiksa di Keras begitu. ya pelatihannya kayak seperti Pak Ketua katakan ada pelatihan TNI atau Polri ya. Iya. Di situ saya tambah penasaran bagaimana sih latihan-latihannya. Jadi teman-teman tidak sabar. Akhirnya kita dibawa ke Bogor dan disitulah dimulai latsar ya. Seperti yang Pak Ketua katakan beda cuaca di Makassar dengan kebetulan di Bogor gitu, Iya. daerah dingin. Betul. Ya, kebetulan itu saya terkena apa namanya ada sedikit drop karena perbedaan cuaca itu. Sama saya Ya. sudah saya sakit itu. Iya. Jadi saya tunda tidak mengikuti semua kami. Ya. Langsung ditarik sama tim medis disimpan. Ya. Tunda. Tapi saking penasarannya saya tetap lanjutkan dan saya tetap jalankan. Sudah disampaikan kepada pelatih kalau memang tidak bisa lanjut ya nggak apa-apa. Nanti dia bagus saya tetap lanjut Pak. Saya tetap lanjut karena ya memang motivasi saya dari Makassar sampai ke di sini memang gitu. Sepenuhnya mau Tujuannya memang ya tujuannya memang begitu. Ya jadi akhirnya kita menjalankan latihan sampai ya 28 jam dengan baju yang kita pakai dari awal sampai 28 jam itu tidak terganti. Dingin kedinginan memang dilatih. Memang kita di garda metal itu dilatih kedisiplinan, dilatih mentalitas. Yang kiri. Terus lanjut. Lanjut, Bang. Oh, Terus. Turun. Palanya turun, Bang. awalnya turun nempel tanah. Nempel tanah. Nempel tanah, hei. Mahar. Cari maharnya, cari. Cari maharnya, Bang. Nempel tanah. Cari maharnya. Cari maharnya. Ada nempel tanah.
Badan nempel tanah. Gelap ambil ini. Ambil itu bawah. Ambil EDA ya ke Jadi kita sudah tahu bahwa konsentrasi, ya makanya di Garda Metal itu saya pun yang pernah jadi Garda Metal, seperti Pak Ketua katakan itu mampu menjaga setiap barisan, setiap aksi, karena Garda Metal itu bisa disebut sebagai pilar terdepan atau pengamanan Garda terdepan ya. terdepan atau pengamanan Ya, setiap aksi, menjaga kondusif aksi, Ya. menjaga teman-teman, menjaga pimpinan. Bagaimana kita aksi itu kondusif, karena kan kita setiap aksi itu selalu cari jalan kondusif, cuma menyampaikan ya. ya kalaupun chaos kan Garda Metal yang terdepan, tidak boleh mundur ya. Bagaimana dia jaga teman-teman yang lain kalau mau terjadi misalnya kan tidak diminta-minta karena ada provokasi kan dari pihak lain, kemudian chaos situasinya ya Garda Metal ya. Teman-teman inilah yang Garda Metal yang jaga kawan-kawan. Kan memang kita juga Bung Sukri itu waktu beberapa dan kawan-kawan Garda Metal di Makassar itu ketika kita aksikan sempat beberapa ada gesekan kan. Mereka inilah yang menjaga teman-teman kita. Berarti memang dia Garda Metal ini adalah hal yang terdepan, Bung. Iya, betul. Kalau ada yang digebukin teman-teman Garda Metal duluan digebukin. Oh, iya. Pada saat itu waktu latihan kan pasti ada di pikiran Bung Sukri terbenam, apakah itu pikiran mengenai berpikir bilang, waduh kenapa saya mengikuti Menyesal gitu ya. penyesalan adakah terbenam di pikiran Bung Sukri waktu itu waktu menjalankan latihan itu? Kalau penyesalan sih ya tidak ada, cuma kebetulan itu hari pelatih terus menyampaikan bahwa ini kamu kurang pilih. Iya. Kita takutkan nanti ada hal yang tidak diinginkan. Iya. Saya di situ coba renungi. Jauh-jauh saya ke sini. Iya, masa sudah tuntas ya. Ya, Iya. masa gara-gara ya kurang fit begini. Udah mau diselesaikan. Iya. Betul. Dan jadi saya putuskan sabar, saya siap. Iya. Kalaupun ada nantinya yang tidak diinginkan, saya siap bertanggung jawab. Karena ya percuma kita dari jauh-jauh dari Makassar sampai ke Jawa untuk itu malah tidak jadi, Betul. istilahnya tidak dilantik jadi Garda Metal. Betul. Karena memang niat dari Makassar itu ya memang harus jadi Garda Metal. Ya alhamdulillah akhirnya ya jadi dengan sentuhan kita dikasih kesehatan yang Betul. Akhirnya bisa sampai selesai ya. iya alhamdulillah. Sama saya aja sakit karena memang berat memang. Dan kalau cuaca itu yang rata-rata kan kita cuaca sebenarnya. Kalau nggak fit, kalau saya pikir kalau Bung Sukri saja yang kemarin artinya jauh lebih muda daripada saya kan, kemudian dia ikut, apalagi yang saya 2019 berarti sudah tua memang baru saya ikut. Jadi memang ya itu saya pikir bismillah saja kalaupun, tapi biasanya instruktur yang agak khawatir memang. Ya. Karena kan kalau terjadi sesuatu mereka juga yang harus tapi saya bilang enggak apa-apa sampai selesai saja. Tapi itulah ya saya pikir ya kita sudah di kampungnya orang, jalani saja apa yang terjadi kan. Kalau memang kadarullah takdirnya kita mau mati di sana itulah dia mati kan. Ya kita berjuang saja. Tapi mengenai mental, kalau kita pikir mentalnya Bung Sukri ini memang luar biasa. Karena kalau mental ya dipikir sampai di sana bro, pasti dipikir, aduh mungkin saya tidak bisa saja. Iya. Tapi memang dia sudah terbentuk lah. Sebelum berangkat, sudah terbentuk dari Makassar. Iya. Jadi dia walaupun dalam kondisi bagaimanapun bro, bagaimanapun dia tetap lanjutkan perjuangannya. Luar biasa sekali. Bung Sukri. Artinya kalau boleh dibilang mau sapar dia ini Garda Metal memang dia sebelumnya. Di sana sisa dilantik saja. Kalau jiwanya sudah Garda Metal. Ya itu juga saya syukuri ya teman. Itu
manfaatnya kita bergabung di organisasi khususnya serikat dan Garda Metal ya. Itu ya, saya tidak akan lupa itu teman-teman di sana, kita difasilitasi. Saya pun sakit, rela dia malam-malam pergi ke apotek membelikan obat. Nah, itu yang saya Solidaritas yang tinggi. ya di situ saya berpikir wah memang kalau kita berserikat atau ya berorganisasi itu banyak kawan, banyak saudara dimanapun itu. Saya dengar juga waktu teman-teman Supir dan kawan-kawan ikut Latsar Garda Metal 11 ya di Bogor. Kalau saya kan dulu Subang yang ke-7 gabungan. Jadi pesertanya bukan hanya dari Makassar, ada dari Jakarta, dari Cianjur, dari Bandung, dari Cirebon, gabungan. Kalau saya Latsar gabungan. Kalau Supri kayaknya juga sama ya, gabungan. Kan dulu ada Kalimantan kayak. Dan mereka ini salah satu dari peserta yang saya dapat beritanya dari teman-teman pimpinan di sana bahwa kawan-kawan Makassar ini luar biasa, Bung Fatih. Mereka berani berangkat jauh naik kapal laut dengan biaya sendiri, tinggalkan keluarga. Kan mereka orang kerja. Tapi saya itu loh, mudah-mudahan mereka nanti setelah pulang dari sana memberikan motivasi teman-teman yang lain. Harapan saya kan begitu. Kenapa? Saya punya obsesi, Bung. Misalnya kenapa saya berani mensugesti teman-teman, ayo berangkat. Mudah-mudahan dari kalian ini berangkat, nanti kita bisa bikin Latsar Garda Metal sendiri di Makassar. Kan kalau di sini saya pernah sampaikan ke Pangkornas dulu, beliau sampaikan ya kalau 50 orang bisalah kita bikin di Makassar, karena kan kita harus datangkan instruktur ke sana. Jadi saya cita-cita saya obsesi lah, mudah-mudahan sebelum saya meninggal nanti ada Garda Metal, kita punya sendiri Garda Metal di Makassar ini ya. Jadi salah satu pilar yang kita sangat butuhkan supaya gerakan kawan-kawan serikat buruh khususnya FSPMI kalau sudah punya Garda Metal, kita tidak perlu lagi setengah mati mengkonsolidasi kawan-kawan, karena kita yakin Garda Metal ini militansinya sudah tidak perlu dilakukan. Kawan-kawan Garda Metal itu sudah punya jiwa militansi yang tidak usah kita lagi ragu, karena selama ini kan kalau kita lihat teman-teman di PUK bahkan yang perangkat saja sangat susah, Bung. Apalagi misalnya kita mau melaksanakan aksi pimpinan PUK, pimpinan cabang sampai sudah berkoar-koar minta kawan-kawan itu untuk ikut aksi, sangat susah. Tapi kalau kita sudah punya Garda Metal, misalnya 50 orang, cukup kawan-kawan Garda Metal saja ini yang turun, nggak perlu lagi kita setengah. Ya. Apalagi kalau kawan-kawan melihat Garda Metal, dia selalu ada, kapanpun. Kan begitu, kalau kita nggak baca sumpahnya itu, kalau saya tidak salah ingat itu, di antara sumpahnya, kapanpun dibutuhkan. Iya, tidak ada alasan tidak bisa, harus ada. Itu yang saya sangat kagum dengan kawan-kawan Garda Metal. Di Jawa, kawan-kawan Garda Metal itu banyak yang sudah yang sudah berhenti kerja. Mereka di PHK, tapi kemudian setiap ada aksi, mereka karena dia Garda Metal, mereka selalu ada. Ya, ada kawan-kawan beberapa, hampir banyak kawan-kawan Garda Metal begitu. Kalau kita kan beda, masih kerja, kemudian dia aja konsolidasi susah, nanti ada masalahnya baru datang. Selesai masalahnya dia advokasi sama PUK, dia hilang. Kalau Garda Metal enggak begitu. Mau ada masalah, enggak ada masalah. Dia kerja, tidak kerja. Dia siap dipanggil kapan saja. Organisasi membutuhkan. Jadi mirip-mirip memang dengan militer. Kapan saja dia dibutuhkan. Dia selalu ada. Mengorbankan. Dia selalu siap. Bahkan mengorbankan waktunya, dirinya sendiri. Tidak digaji. Ya. Uangnya sendiri. Di mana kita dapat orang seperti itu? Iya, susah kan? Itulah hebatnya, luar biasanya kawan-kawan Garda Metal. Jadi saya kagum. Alhamdulillah, walaupun sekarang baru 6, tambah saya 1, kalau saya nggak usah itu. Ya mudah-mudahan itu obsesi saya. Bahwa insya Allah kita akan berusaha bagaimana ada kita punya Garda Metal di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, Bung Safar, Bung. Jadi itu tadi cita-cita dari Pak Ketua Sabah terkait dengan Garda Metal. Ya semoga saja mudah-mudahan Pak Ketua bisa tercapai sebenarnya. Iya. Terus kita kembali ke Bung Sukri. Setelah pelatihan Bung Sukri dan setelah dilantik, itu kemudian selama 28 jam itu diberikan makan atau jam istirahat bagaimana? Banyak. Kita tetap dikasih makan. Dan memang
kita tidak bisa eh, melanjutkan kegiatan kalau kita lapar ya. Iya. Kita Iya. waktu istirahat, sholat, makan. Dengan durasi waktu yang sekian menit itu, terus kita lanjut sampai selesai latihan sampai pelantikan. Ya. Ketika setelah pelantikan Bung Sukri itu langsung pulang atau besoknya? Ya, waktu setelah pelantikan itu ya, sebelum masa-masa pelantikan itu ya, sebenarnya itu saya terharu sekali. Saya tidak mau tinggalkan ini. Karena kita dari sekian, kalau tidak salah ada beberapa provinsi itu yang tergabung di Latsar 11 itu waktu di Bogor. Kita ketemu kayak saudara, sudah kayak saudara. Kita merasa ya waktu di lantik itu sebagai anggota Garda Metal, kita sangat sedih ya, karena akhirnya kita berpisah. Dan setelah itu, setelah pelantikan itu ya, baiknya lagi teman-teman di sana kita dianjurkan untuk tinggal dulu. Diajak jalan-jalan, diajak kenal dengan PUK lain, gerakan-gerakan lain, diajarkan dengan bagaimana merapatkan barisan konsolidasi yang begitu yang keseringan, supaya gerakan-gerakan kita tidak lemah. Kita diajak melihat suasana di kotanya, terutama di Bogor. Ya, saya kira sejarah-sejarah yang susah saya lupakan. Selain hal terberat di pelatihan juga ada banyak hal yang seru yang ada di Bogor sana ya. Iya, awalnya itu kita target waktu itu cuma 5 hari. 5 hari. Dapat isi dari perusahaan, Iya. tambah kita punya cuti, ya. Tapi ada hal-hal lain yang mendasari akibat sehingga kita bertahan sampai 2 minggu. Mungkin sudah jalan Tuhan. Ya, itu hari kita mau pulang lagi dengan naik kapal. Kita kumpul uang seadanya, kita lempar di grup WA, supaya teman-teman bisa bantu pendanaan, karena ya teman-teman tahu juga bahwa kita pergi itu dengan pas-pasan. Nah, tapi itulah solidaritas teman saya. Iya, saya tidak bisa lupakan pimpinan-pimpinan di sana juga. Ada salah seorang pimpinan yang tidak bisa juga saya lupakan tuh. Dia mengakomodasi kita. Akhirnya kita bisa, itu yang katakan saya awal, berangkat naik kapal laut, pulangnya naik pesawat. Ya, dengan itu. Ya, kalau dia ini yang berjasa sama mereka itu Bung Ramli, yang di pengurus KC Karawang. Ya, Bung Ramli itu orang sini tapi dia di Karawang kerja. Dan dia pimpinan juga di FSBM di Karawang. Saya sempat waktu itu ya beliau, saya bilang, Bung, tolong bantu teman-teman kita supaya dia bisa pulang. Oh iya, Bung, ya, bagaimana caranya teman-teman yang bisa pulang? Akhirnya pikiran saya paling dia naik kapal laut di pulang ini kan, saya sekalian mau jalan-jalan yang dibawa. Ternyata pulangnya ini naik pesawat. Itulah kadarullah. Saya pikir ya itu karena teman-teman niatnya memang pergi berjuang, Allah mudahkan kan dia kasih jalan. Ada terjadi Bung Ramli itu sebab saja sebenarnya, walaupun sangat berjasa buat teman-teman. Dia orang kebaikan begitu ya. Nah, itulah FSPMI, solidaritas. Saya pikir saya juga seperti itu. Jadi saya pikir saya bilang, jangan kita lupa kebaikannya orang lain. Kalau kesalahannya kita lupa, kita sepanjang berteman kan, karena pasti akan suatu waktu orang-orang akan, kalau kita pernah berbuat baik, Tuhan juga kasih. Teman-teman saya pikir kan ya mungkin pernah berbuat baik sama orang lain, Tuhan bantu dia dengan lewat jalan-jalan dengan cara yang lain. Iya. Ya.
Berarti memang itu sistem terbentuk itu ada. Iya. Nyata. Biasa. Tapi apa saja keuntungan dari terbentuknya pilar ganda metal untuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia? Iya, kalau saya pikir kan kalau kita bicara untung, sebenarnya namanya pilar ya, dia bagian daripada penjaga. Pilar itu kalau kayak rumah, dia tiang, ya kan? Kalau tiang, bagaimana rumah kita ini bisa kokoh, harus ada pilarnya. Itulah salah satu pilarnya, Garda Metal, LBH, kemudian Pusdiklat, itulah pilar-pilar semua. Jadi dia yang kasih kuat ini kita. Jadi FSPMI ini ibarat rumah besarnya kita, rumahnya FSPMI. Salah satu penopang kekuatan supaya rumah kita di FSPMI ini terjaga kuat, salah satunya ya Garda Metal. Kalau keuntungan pasti ada. Kalau tidak ada pilar, roboh nanti ini. Kalau harus jam 4 yang topang atau 5 semakin banyak, penopangnya kan kuat. Keberadaan kawan-kawan Garda Metal sebagai pilar ini kan menopang kekuatan teman-teman FSPMI, yaitu tadi bagaimana dia bisa melakukan konsolidasi, aksi, lalu kemudian ada Garda Metal menjaga kawan-kawan. Ya. Dia barisan terdepan, dia yang menjadi contoh bagaimana tertib dalam aksi, tidak merugikan orang lain, lalu kemudian jika terjadi sesuatu di lapangan, kawan-kawan Garda Metal lainnya yang ada menjaga. Itulah pentingnya Garda Metal. Jadi, saya pikir manfaatnya kepada dan teman-teman rasakan ini. Ya, bayangkan beberapa banyak kasus kawan-kawan yang di PHK sepihak, kawan-kawan yang diberangus oleh pimpinan perusahaan karena ketidaksukaannya ada serikat. Kawan-kawan Garda Metal yang selalu ada terdepan. Iya, berapa banyak kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan Garda Metal, seingat saya, kawan-kawan Sukri Garda Metal yang kemarin dari Bogor itu kan sempat ikut aksi ya, di mana itu di Purwakarta di Karawang. Ya, salah satu Di pabrik itu kapal api waktu itu ya. Beliau ikut ada di sana. Barusan selesai pendidikan Pak, langsung mengikut aksi dan mereka kan jadi mereka ini sangat kalau saya tidak dia ya terkenal lah viral istilahnya karena pas selesai mereka ada kasus ada di sana mereka ikut. Iya. Jadi langsung ikut gabung Ya, sih, misalnya kita langsung praktekkan apa yang kita kayak langsung turun begitu. langsung turun dan ikut dengan teman-teman di sana. Dan berhasil ya itu hari aksinya sampai dipenuhi tuntutan kawan-kawan di sana. Termasuk mereka ada di dalam barisan masa aksi. Bahkan salah satu teman kita ikut orasi ya, Bung Taufik waktu itu naik orasi. Dia ikut lagi dengan Seknasnya Garda Metal, Bung Oji, kalau saya tidak salah masih ingat itu ada Bung Pak Faroji itu, Sekretaris Nasional Garda Metal Nasional kita itu. Luar biasa memang Garda Metal. Sisa ini tugas kita bagaimana teman-teman Garda Metal yang ada sekarang jangan kendor semangatnya. Kalau bisa melahirkan lagi Garda Metal yang baru. Ya, karena idealnya setiap PUK itu punya anggota dari misalnya 10, 5 yang jadi garmen. Jadi supaya cukup nanti akhirnya ya itu yang saya bilang tadi usaha bisa semakin Tapi besar. khusus Sulawesi Selatan mungkin ada satu kesan untuk kawan-kawan kita, kawan-kawan buruh, bagaimana supaya termotivasi begitu Bung untuk bergabung menjadi anggota dari ini Garda Metal sendiri. Ya saya pikir kalau saya sih, kalau kita kan dari dulu memotivasi teman-teman, nah itu makanya saya berharap Bung Sukri sebagai Garda Metal yang terbaru ya di antara kalau saya tugasnya Bung Sukri dan kawan-kawan di Garda Metal yang 6 orang yang ada di Makassar sekarang ini melahirkan bagaimana Bung Sukri memberikan motivasi melalui treatmentnya betul. Bagaimana treatmentnya apa yang mau disampaikan? Iya, kan kebanyakan tuh teman-teman bertanya bahwa bagaimana sih menjadi Garda Metal itu apa sih yang harus kita persiapkan bagaimana? Kan kebetulan teman-teman di Jawa itu rata-rata yang ikut Garda Metal itu punya badan ya Yang besar-besar, ya, karena memang dia itu jaga betul. tapi kalau saya menurut saya pribadi itu Tidak mesti. nomor kesekian Iya, betul. yang pertama saya tanamkan itu mental dulu Iya. ya
bagaimana keberanian mentalitas terjaga supaya kita berada di paling terdepan menjaga kawan-kawan yang lainnya. Itu motivasi saya untuk teman-teman, jangan lihat dari besar badannya tapi lihat nyali. Ya, nyali mental ya. Cuma besar tapi mentalnya tidak ada gitu. Itu motivasi saya, motivasi untuk diri saya sendiri waktu itu, dan supaya sahabat barangkali teman-teman bisa mengikutinya, karena kan beda orang kan beda. Iya. Ya itu tadi pesan Bung Sukri kepada kawan-kawan buruh terkait dengan motivasi. Ya. Nah, siapa tahu kawan-kawan buruh yang ada di luar sana, termasuk di dalam wilayah Sulawesi Selatan, teman di Makassar, mudah-mudahan ya bisa terbuka lagi. Ya, kawan-kawan FSPMI kan, Iya. yang usah jadi karena metal itu kan kawan-kawan FSPMI. Yang bukan anggota FSPMI nggak boleh dari metal, ya karena metal pilar dari FSPMI. Terlahir dari Iya, jadi seperti yang bilang kawan kita Bung Sukri, harus kemauan dulu, kemudian yakin saja bahwa kan istilahnya tidak mesti kalau mau jadi garnet harus ukuran badan dulu, bukan badan jadi ukuran, kemauan, mental, nyalinya kita biar besar. Kalau balongan ya jauh, ada gunanya. Nggak juga bilang bahwa kita ini kecil rewan, nah, kita ini kan mengawal kawan-kawan, karena kan karena metal lahir itu kan bukan provokator, tugasnya dia mengawal barisan massa dan memperjuangkan haknya kawan-kawan. Kalau dizalimi ya kita lawan lah. Iya. Karena kita kan berjuang untuk kepentingan teman-teman buruh. Ya mungkin terakhir Bung, ini harapannya buat pilar Garda Metal, baik yang ada di Makassar maupun yang secara nasional, untuk kedepannya semakin lebih kuat lagi militansi dan perjuangan. perjuangannya begitu Pak Ketua. Iya kan, kalau Garda Metal ini kan seperti tadi saya bilang, sejarahnya dia lahir tanggal 27 April ya, 27 April 2008, lalu kemudian nanti dideklarasikan kemudian pada Kongres FSPMI di Bandung. Hampir bulan April, tanggal 27 ini Garda Metal baru ulang tahun. Berarti sisa 4 hari lagi ya? Iya. Sudah. Jadi ini menjelang dalam rangka menyambut hari jadi ulang tahun Dirgahayu Garda Metal. Harapan saya sebagai pengurus FSPMI di Sulawesi Selatan dengan kawan-kawan pengurus FSPMI di Makassar, kembali lagi berharap kawan-kawan anggota FSPMI yang ada di Makassar dan di Sulawesi Selatan, berharap teman-teman ini mau mengikuti jejaknya kawan-kawan kita seperti Bung Sukri dan kawan-kawan yang sudah mengikuti dan menjadi Garda Metal. Kan bisa kalau teman-teman di Sulawesi Selatan di Makassar ini mau, kita bisa adakan nanti Laser Garda Metal di Makassar. Iya, tidak perlu biayanya seperti yang kayak saya berangkat di pesawat, Bung Sukri naik kapal laut, berhari-hari di kapal di laut dengan bekal yang pas-pasan, sudahlah dia jauh. Kalau teman-teman mau, ya akan insya Allah akan dimudahkan. Yang penting teman-teman pengurus PUK FSPMI yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan bisa menyatu. Sisa nanti mendaftar, kemudian dibuatkan agenda Laser Garda Metal pertama di Sulawesi Selatan diadakan di sini. Kan lokasi kita banyak, Bu. Ya, mau yang kayak di Jawa yang dingin ada. Yang ada air terjunnya, ada apanya, ada lokasinya. Sisa teman-teman mau enggak? Iya, karena kalau nggak ada kemauan, ya sampai kapan pun menjadi anggota FSPMI tidak akan ada perubahan. Ya kan sama dengan perjuangan kawan-kawan upah itu. Kalau hanya kerja tidak mau berjuang, ya tidak ada perubahan. Nah,
berjuang menjadi anggota Garda Metal ini akan menghasilkan, saya pikir, nanti feedback yang lebih bagus. Kalau kita punya Garda Metal, kekuatan kita untuk melakukan aksi, berjuang terhadap perubahan, saya pikir akan lebih bagus. Beda kalau ada istilahnya, kalau kendaraan itu ada istilahnya ininya ya, energi tambahannya. Beda kalau kan kita dulu belum ada yang jadi Garda Metal kan, kita anggota PSPM biasa saja, lalu kemudian aksi, baru kita dilihat sedikit sama para abal semua, ya kan? Kita sudah agak begitu. Teman-teman sudah mengikuti latihan Garda Metal, kan orang ditempa mentalnya kan, tidak ada lagi setengah pun, tidak ada komentar, tahu saja, ya. Itu bedanya. Beda. Sama orang kalau belum mengikuti latihan militer, malah dia pertama. Tapi begitu selesai pendidikan, karena diajarkan bagaimana jiwa militansi, jiwa korsa, solidaritas, apa semua, semakin yakin, bismillah saja. Kita benar kok, ya toh. Motivasi dari Pak Ketua, Bung Fadli, dan Bung Sukiranto semasa mengikuti latihan Garda Metal. Jadi khusus kawan-kawan buruh dimanapun Anda berada, terus ikuti dan pantau terus akun-akun resmi Podcast Buruh Official, baik itu Instagram, Facebook, TikTok maupun YouTube. Karena kita di sini sama-sama belajar mengenai dunia perburuhan. Jadi mungkin dari kawan-kawan buruh, jika ada yang berminat menjadi pembicara atau narasumber, silakan langsung saja ke akun resmi Podcast Buruh Official. Nanti teman-teman akan mengatur jadwalnya. Jadi kita mewakili teman-teman Podcast Buruh Official mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Pak Ketua Bung Fadli Yusuf dan Bung Sukiranto atas waktunya hadir di Podcast Buruh Official ini. Dan mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garda Metal.